Ada seorang ulama di Hadramaut, saya punya kitab itu menceritakan hikayatus sholihin, hikayat orang-orang soleh. Dalam kitab yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Hadi As-Saqaf. Dalam kitab beliau itu diceritakan dulu di Damaskus ada satu masjid namanya Masjid At-Tawwabin. Masjid At-Tawwabin, masjidnya orang-orang yang suka bertobat artinya. Ada kitab khusus namanya kitab At-Tawwabin, disusun oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab yang membahas tentang para wali-wali Allah yang sebelumnya mereka tukang maksiat, tapi ketika bertobat sungguh-sungguh Allah mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu taubat itu Allah berikan bukan kepada orang-orang baik saja. Orang baik yang punya kesalahan bertobat tidak, tapi pintu taubat juga Allah bukakan selebar-lebarnya kepada para pendosa. Dan Allah menyebut para pendosa dengan hamba-hambaku. Ya ibadilladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Allah sebut, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian. Ini artinya wahai hamba-hambaku yang selalu melakukan dosa. Allah panggil hamba-hambaku. Jangan putus asa dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha mengampuni segala dosa. Dikisahkan di Damaskus, di Suriah, ada masjid namanya Masjid At-Tawwabin. Di situ ada seorang guru namanya Syekh Salim. Syekh Salim ini seorang ulama yang sering mengajar di masjid tersebut. Nah, di masjid tersebut juga disediakan kamar bagi orang-orang yang mau belajar. Jadi dia masjid tapi ada kamar menginap bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu agama. Ternyata ada salah seorang pemuda soleh yang tinggal di masjid tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang namanya marbot. Tapi dia menuntut ilmu kepada ulama tersebut, Syekh Salim. Ini pemuda datang menuntut ilmu agama, tidak bawa bekal, tidak bawa uang, tidak bawa bekal makanan, hanya ada pakaian. Akhirnya satu hari dia kelaparan, tidak ada makanan. Dia tahan ini rasa lapar karena dia mendengar nasihat gurunya Syekh Salim yang mengatakan bahwa kemuliaan orang beriman itu tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi dia lapar, sudah tidak makan, satu hari itu dia tahan, tidak mau minta-minta. Dia amalkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Hari kedua belum ada nih makanan. Akhirnya dia sudah mulai lemah. Sampai hari ketiga dia tidak makan, tidak minum. Karena sudah kondisi terdesak, dia bilang, ini kalau saya mencuri hukumnya halal untuk sekedar bisa bertahan hidup. Karena kalau tidak makan bisa mati saya. Ini berbicara di dalam hatinya. Maka dia punya niat ingin mencuri itu, dia laksanakan dengan maksud agar dia bisa hidup. Di samping masjid itu ada rumah-rumah. Dia nempel dengan masjid. Maka pemuda ini loncat pagar masjid, dia masuk di satu rumah yang bersampingan dengan masjid. Dia masuk. Pertama kali yang dia cari adalah makanan, karena tujuan dia mencuri sekedar makan agar tidak mati. Dia masuk ke dapur di malam hari. Dia masuk ke dapur tidak ada makanan. Dia cari sana sini. Ternyata dia lihat ada satu baskom. Di situ dia mencium ada aroma masakan. Maka ini pemuda membuka itu baskom. Ternyata ada terong, fofoki, bazinjan. Nah, dia bilang ini sudah saya makan. Baru dia ambil
sepotong, dia potong itu terong, separuh, dia gigit. Ketika dia punya, dia istighfar, astagfirullah. Saya sudah mengambil haknya orang ini. Tidak pantas saya tinggal di masjid. Lagi menuntut ilmu agama. Kok tega saya mencuri makanan orang. Akhirnya dia keluarkan itu. Tidak jadi makan. Dia keluarkan. Dia balik ke masjid dalam keadaan kelaparan. Besok paginya, mungkin waktu subuh, karena dia mencuri ini tengah malam. Waktu subuh itu ada pengajian, Syekh Salim mengajar. Maka sang murid yang soleh ini dia bangun, dia sholat, selesai sholat dia duduk ikut kajian. Masih keadaan lapar. Selesai pengajian, tiba-tiba ada seorang bapak tua dengan seorang wanita yang sudah tua. Mereka datang menemui sang guru, Syekh Salim. Maka sang murid ini duduk di satu tiang, memperhatikan terjadi dialog antara Syekh Salim dengan orang tua tersebut atau dengan wanita tua tersebut. Dia perhatikan ini lagi bicarakan apa ini. Nah, Syekh Salim sambil melihat-lihat panggil itu pemuda. Ya, fulan, ta'al. Wahai pemuda, ya, ta'al. Kenapa wahai tuan guru? Kata Syekh Salim, kau sudah menikah belum? Dia bilang, saya belum menikah. Mau gak kau menikah dengan keponakan daripada bapak tua ini dan ini istrinya? Mereka berdua ini punya keponakan. Bapak tua ini punya ponakan. Mau kau menikah dengan dia? Maka pemuda ini mengatakan, bagaimana saya mau menikah wahai guru? Saya makan saja susah. Bagaimana saya mau nafkahi istri saya? Maka Syekh Salim mengatakan, kalau masalah itu tidak usah engkau pikirkan. Yang penting engkau mau tidak. Ini yang engkau menikah ini janda. Ini janda ini punya suami sudah meninggal. Suaminya orang kaya. Seluruh harta suaminya itu sudah diserahkan sebagai hibah kepada istri. Jadi masalah nafkah tidak usah berpikir. Ini calon istrimu orang kaya, seorang janda. Maka dia menerima. Kalau begitu saya terima. Padahal belum melihat itu wanita. Langsung akad saat itu juga. Kata sang guru, kalau gitu sekarang panggil saksi. Dipanggil saksi, ada walinya daripada pamannya, kemudian dilaksanakan akad nikah. Sudah akad nikah, ini bapak tua ini mengajak dia, ayo ketemu istrimu. Ketemu istrimu. Diajak ke sang pemuda. Ternyata rumahnya samping masjid. Dia kaget, ini rumah yang tadi malam saya naik. Rumah yang tadi malam saya naik mau mencuri. Masuk ke situ. Pucat dia mukanya. Ketika masuk, itu istrimu, kata bapak tua tersebut. Wahai keponakanku, buka cadarmu, ini suamimu. Maka dia buka cadarnya. Ternyata janda muda, masih muda, cantik. Dia senang, alhamdulillah. Ya Rabb. Kemudian bapak tua itu pergi. Sekarang engkau tinggal di sini. Ini rumahmu, rumah istrimu, juga rumahmu. Masalah harta, istrimu ini punya kekayaan, punya toko ada puluhan, punya kebun kurma. Udah, gak usah khawatir masalah ekonomi. Istrimu ini kaya. Nah, bapak tua itu pergi. Wahai suamiku, silakan duduk, kata saya. Dan ini solehah, duduk. Sudah makan belum? Belum makan. Belum makan. Mau saya siapkan makanan? Iya, boleh. Istrinya ke dapur. Diambil itu makanan, ditaruh di meja makan. Wahai suamiku, silakan makan. Kaget dia, terong. Ada terong, ada fofoki. Istrinya bilang, ini saya heran, kok ada satu terong kok hilangnya, separohnya hilang. Semalam masih utuh semua.
Kata sang istri. Maka pemuda yang soleh itu menangis. Dia bilang, wahai istriku, saya mau cerita jujur. Ini terong yang sebelahnya hilang ini, semalam saya yang makan. Wah, bagaimana engkau yang makan? Diceritakan dari awal kisahnya. Saya kelaparan, saya mau mencuri. Tapi di saat saya mengunyah, saya takut kepada Allah. Memakan sesuatu yang haram, saya buang itu. Maka sang istri tersenyum. Luar biasa. Engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Engkau tinggalkan sepotong daripada terong karena takut kepada Allah. Sekarang Allah kasih terong dengan pemilik terong dengan rumah-rumahnya. Dikasih semuanya. Man taraka syai'a lillah abdalallah khairan minhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik daripada sesuatu tersebut. Ini terjadi, kisah nyata, real story.